di hari kemerdekaan ini kita juga harus merdeka tentang perbudakan, korupsi, dan feodalisme atau yang sudah ditulis di bukunya Multatuli atau Edward Doesdecker jauh-jauh hari. Mari kita telusuri sama-sama jejaknya Edward Doesdecker atau Multatuli di Museum Multatuli Rangkas Bitung. Edward Doesdecker atau yang dikenal dengan nama pena Multatuli adalah penulis Belanda yang terkenal dengan buku novelnya berjudul Max Havelaar. Novel satirisnya yang berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang pribumi di Hindia Belanda. Multatuli saat di Rangkas Bitung, ia menjabat sebagai asisten residen. Menjabat sebagai asisten residen, satu tingkat di bawah residen, jadi kedudukannya, posisinya cukup prestasi untuk kemudian bisa dianggap sebagai pejabat yang memiliki kebijakan cukup tinggi. Begitu. Jadi akhirnya Multatuli dia di sini, walaupun dia orang Belanda, mengenakan atribut dari kebelandaan, tapi pikiran dan hati nuraninya memang untuk rakyat pribumi. Itu yang membedakan antara bangunan kolonial dan watak kolonial, gitu. Kurang lebih seperti itu. Inilah buku yang kemudian membebaskan dari belenggu-belenggu kolonialisme saat itu di abad 18 sampai abad 19. Nah, judulnya Max Havelaar, Lelang Kopi Maskapai Dagang Hindia Belanda, dicetak di Belanda, ditulis di Belgia atas pengalaman Multatuli ketika bertugas sebagai ambtenar atau pegawai negeri sipil yang patuh pada aturan pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian dia menuliskan bukunya di Belgia, dicetak di Belanda di tahun 1860 pertama kali, seharga 1 gulden. Nah, buku inilah yang kemudian banyak menginspirasi politik-politik, tokoh-tokoh politik dunia, kemudian juga tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Di antaranya ada Kartini, Soekarno, Ahmad Subarjo, dan juga Pram Mudianantatur. Jadi Pram pernah membuat satu jurnal, dia pernah membuat satu jurnal, judulnya adalah The Book That Colonialism. Jadi buku yang membunuh kolonialisme. Yang dimaksudkan adalah Max Havelaar karena mengandung beberapa narasi pembebasan begitu. Nah, kemudian juga Soekarno mengibaratkan orang-orang Jawa seperti tertancap pipah di dadanya yang kemudian dihisap oleh orang-orang Belanda di Kekaisaran Belanda di negeri Belanda sana begitu. Sementara Kartini adalah orang yang terinspirasi dari buku Max Havelaar, lalu kemudian membuat karya yang serupa, tapi memposisikan dia sebagai perempuan yang harus terbebas, yang memiliki kesetaraan dalam berbagai hal dengan laki-laki. Artinya ada belenggu perbudakan perempuan yang kemudian dihancurkan oleh Kartini dalam karya atau buah pemikirannya itu emansipasi wanita begitu. Nah, dari itu, dan yang ada di Museum Multatuli yang dipampang di sini di dalam vitrin ini adalah Max Havelaar tahun 1876 berbahasa Perancis. Yang berbahasa Belanda kami tidak memilikinya sebab itu adalah sumber utama milik Museum Multatuli di Belanda. Kami hanya dihibahkan 2, berbahasa Inggris dan juga berbahasa Perancis. Ini yang berbahasa Perancis, yang berbahasa Inggris covernya warna merah. Begitu. Dan juga buku-buku yang lain ada Dick Van der Meulen, kemudian Multatuli Britten,
itu adalah buku-buku lain yang sebenarnya bukan hanya Multatuli yang menulis. Seperti misalkan Dick van der Meulen ini kan resum tentang Multatuli. Itu pun diterbitkan tahun 2003. Baik, nah ini ya satu kutipan yang menarik. Kepada Anda saya bertanya dengan penuh keyakinan, apakah kerajaan Anda ingin membuat lebih dari 30 juta rakyat di Hindia Timur ditindas dan disapa atas nama Anda? Ini kutipan ini lahir dari surat Multatuli kepada raja, sebuah protes Multatuli kepada Raja Willem III yang saat itu dia memimpin Kekaisaran Belanda, dan ternyata rajanya itu pun tidak mengetahui ada praktik perbudakan, penjajahan dan semacamnya di wilayah Hindia Timur atau Hindia Belanda. Akhirnya ketika surat ini dibaca oleh Raja Willem III, beberapa tahun kemudian membuat kebijakan yang diteruskan oleh anaknya Wilhelmina, yaitu politik etis atau politik balas budi yang menekankan pada aspek pendidikan, kemudian irigasi dan juga kesehatan. Nah, akhirnya orang-orang Indonesia yang semula tidak bisa mendapatkan pendidikan yang setara atau tidak bisa mengenyam pendidikan sebab kasta itu masih berlaku di Hindia Timur saat itu, akhirnya terbebaskan oleh keputusan dari politik balas budi yang dikeluarkan oleh Wilhelmina, begitu loh. Jadi akhirnya orang-orang Indonesia bisa mengenyam pendidikan yang sama. Lalu kemudian Hindia Belanda mulai membuat beberapa sekolah yang banyak sekali, seperti misalkan Orvlog School, kemudian ILS atau Europe Large School, kemudian juga HIS, Holland Indies School. Itu memang macam-macam. Jadi HIS contohnya itu untuk orang-orang Belanda, orang-orang pribumi begitu. Ya, pengajarannya bisa bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, Sunda begitu, dan juga bahasa Belanda. Ini yang kemudian menjembatani dan juga memantik para pemuda Hindia Belanda atau pemuda Indonesia untuk membuat berbagai organisasi yang bisa yang bisa merekrut banyak rakyat di Indonesia dan kemudian menggaungkan gema kemerdekaan atau membebaskan dari kerangkeng kolonialisme Belanda saat itu. Contohnya, ini buku Max Havelaar itu memantik salah satu pendiri Indis Party, kemudian organisasi Budi Utomo, itu berawal dari situ. Ini juga tidak kalah menarik sebab yang dimaksudkan pada Partai Hindia Belanda pertama ini sama-sama Douwe Dekker. Sebenarnya yang membedakan itu adalah awal dari namanya. Kalau Multatuli Edward Douwe Dekker, kalau Ernest François Eugene Douwe Dekker itu aliasnya yaitu Danudirja Setiabudi. Ini yang kemudian membuat atau mendirikan tiga serangkai yang disebut sebagai tiga serangkai mendirikan Indis Party atau Partai Indis. Nah, ini bupati yang kedua yang berselisih paham dengan Multatuli, Raden Temenggung Adipate Kartanegara yang tadi saya sebutkan adalah korban divided et impera antara Nyimas Gamparan dan juga Kartanegara. Ini rumah asisten residen Lebak, yang terletak di sebelah selatan alun-alun Rangkas Bitung. Berarti posisinya adalah berada di wilayah belakang rumah sakit umum Aji Darmo. Tapi sekarang kondisinya sudah tidak begini, Kang. Ini kondisi yang lama. Kalau sekarang itu hanya tersisa bagian belakang saja, dan itu pun sudah tidak layak dihuni. Ini atap sudah runtuh dan semacamnya. Dan di sini Multatuli pernah berpikir tentang narasi pembebasan, walaupun memang dia berada di bangunan kolonial. Buku novel Max Havelaar yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sini. Ada Inggris, Belanda, Prancis, Indonesia. Kalau Indonesia itu ditranslatekan oleh H.B. Yasin. Itu mulai diterjemahkan di tahun 57. Karena dianggap mengganggu stabilitas orang-orang feodal saat itu. Karena filmnya memang terlalu menitik beratkan pada pengaruh orang-orang feodal yang dianggapnya terlalu berkuasa. Jadi orang-orang Belanda dianggapnya benar, dan orang-orang feodal itu dianggapnya memang dalang dari kemelaratan yang dirasakan oleh orang-orang Lebak dan Rangkas Bitung saat itu. Makanya dilarang pada masa Orde Baru, pada masa Abah Soeharto.
Terima kasih telah menonton. Semoga menjadi penambah pengetahuan kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.